Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kurnia. Ini adalah video perdanaku dan aku mau nge-review buku, yaitu buku Perempuan Perspektif Tasawuf. Jadi, ini adalah buku karya Muhammad Nur Jabir. Ini adalah cetakan pertama di tahun 2019. Aku ingat banget buku ini aku beli waktu launching buku ini di tahun 2019 di fakultasku di kampus. Dan kalau teman-teman update, ini adalah cover sampul yang pertama di cetakan pertama. Kalau cetakan kedua itu bentuknya sudah seperti ini, ilustrasi gambarnya sudah berubah. Nah, kalau disuruh pilih nih teman-teman, kalian lebih suka sampul yang cetakan pertama atau sampul yang cetakan kedua? Kalau aku pribadi ditanya, aku lebih suka sampul yang pertama. Kenapa? Karena selain dari aku sudah punya buku ini, emang menurutku buku ini sampulnya itu di cetakan pertama sangat menggambarkan judulnya, Perempuan Perspektif Tasawuf, dan di sini ada gambar sosok perempuannya. Tapi mau cetakan pertama dan cetakan kedua itu hanya perkara selera dan itu hanya soal sampulnya. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya, tapi aku pribadi termasuk orang yang selain dari membaca dulu review buku itu atau menonton dulu review buku yang mau aku beli, aku juga menilai dari sampul sih. Menurutku kalau sampulnya aja udah bagus, insya Allah isinya juga udah bagus gitu. Dan oke, kita bakalan review buku ini secara cover dulu, kemudian mengulas sedikit isinya. Kalau secara cover, menurutku di buku cetakan pertama ini covernya udah bagus. Ini sangat menggambarkan sosok perempuan ilustrasinya. Dan untuk teman-teman tahu, ini bukunya cukup minimalis ya, bisa dikantongin dan bisa dibawa kemana aja. Dan kalau teman-teman sungguh-sungguh, ini bisa selesai dalam sekali duduk. Kenapa? Karena buku ini cukup tipis. Itu halamannya cuma sekitar 95 halaman. Jadi bisalah diselesaikan dalam sekali duduk. Oke, sebelum berangkat jauh ke isinya, kita pasti teman-teman yang baru dengar kata tasawuf ini pasti bertanya-tanya, apa sih tasawuf itu? Apa sih itu ilmu tasawuf? Sekedar berbagi pengetahuan mungkin ya. Tasawuf itu kalau berangkat dari buku Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Abu Dinata, di dalam buku itu intinya dikatakan bahwa tasawuf itu upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang membebaskan diri dari kehidupan duniawi guna tercermin akhlak mulia dan pelakunya senantiasa dekat dengan Allah. Jadi itu lebih menggambarkan sosok sufi ya, karena memang tasawuf ini kerap dikaitkan dengan sufi, sosok orang yang menghilangkan atau membebaskan dirinya dari kehidupan dunia agar lebih mendekatkan diri kepada sang ilahi, seperti itu. Nah, untuk isi bukunya sendiri, buku ini awalnya itu menjelaskan tentang memberikan gagasan baru bahwa zat Tuhan itu tidak hanya 99 di Asmaul Husna, bukan hanya itu, tapi banyak sekali zat-zat Tuhan, terlepas dari sifat-sifat Tuhan yang terekam di 99 Asmaul Husna. Contohnya mungkin di sini disifatkan Jamaliyah dan Jalaliyah, namun itu kemudian akhirnya disifatkan kepada manusia juga. Sosok zat Tuhan ini akhirnya dimanifestasikan kepada diri manusia, khususnya sifat Jamaliyah itu identik dengan perempuan dan Jalaliyah identik dengan laki-laki. Kenapa? Karena Jamaliyah itu artinya keindahan dan Jalaliyah itu artinya keagungan. Dan kalau kita lihat ya, dominan memang keindahan itu adalah milik perempuan dan keagungan itu milik laki-laki. Tapi di buku ini itu menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Mereka sama-sama mempunyai sifat Jamaliyah dan Jalaliyah. Meskipun mungkin dalam dimensi Jamaliyah perempuan lebih mendominasi dan sifat Jalaliyah sendiri laki-laki lebih mendominasi. Sebenarnya keduanya sama-sama memiliki sifat Jamaliyah dan Jalaliyah. Sebagaimana di buku ini banyak sekali dicontohkan untuk menguatkan argumen si penulis. Si penulis menggunakan firman-firman Tuhan, beliau menggunakan perkataan Nabi dan para sahabatnya. Nah, di buku ini contohnya mungkin bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya sifat Jamaliyah dan Jalaliyah.
Itu di Quran Surah Muzammil ayat 13. Itu ada artinya, bersabarlah atas apa yang dikatakannya dan hijrahlah dengan hijrah yang indah. Nah, di sini hikmahnya Ali bin Abi Thalib menjelaskan posisi, dimensi keagungan dan keindahan itu sendiri dalam diri perempuan dan laki-laki. Beliau Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan bahwa akal wanita pada keindahannya dan keindahan laki-laki pada akalnya. Di sini menunjukkan bahwa laki-laki memang lebih cenderung menggunakan akalnya dan perempuan lebih menggunakan hatinya, sehingga laki-laki dari akalnya itu nampak keagungannya dan perempuan dari hatinya itu nampak keindahannya. Namun tidak serta-merta mengatakan bahwa laki-laki itu lebih berakal daripada perempuan dan perempuan itu lebih punya hati dibanding laki-laki. Tidak seperti itu. Mereka, laki-laki dan perempuan itu pada umumnya sama-sama memiliki sifat itu, cuman satu dan lainnya itu mendominasi satu sifat dan akhirnya sifat yang lainnya itu tersembunyi. Misalnya perempuan itu lebih mendominasi sifat jamalianya, keindahannya, sehingga tersembunyi sifat keagungannya. Laki-laki lebih mendominasi sifat keagungannya sehingga sifat jamalia atau keindahannya itu tersembunyi. Namun keduanya masing-masing mempunyai sifat itu. Dan sabar di sini, laki-laki dan perempuan itu pada hakikatnya bisa melakukan hal itu, bisa bersabar seperti itu. Di buku ini juga disampaikan bahwa hakikatnya laki-laki dan perempuan itu berbeda hanya dalam bentuk tubuhnya. Tapi pada hakikatnya perempuan dan laki-laki itu sama. Hakikat dan laki-laki perempuan kembali pada dimensi ruhnya. Dan sebagaimana ruh, tidak ada ruh laki-laki dan ruh perempuan. Tuhan ruh adalah menuntut ilmu. Dan tidak ada ruh laki-laki dan tidak ada ruh perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama membutuhkan ilmu, karena itu adalah kebutuhan ruh. Dan di buku ini disebutkan beberapa sufi perempuan seperti Rabia Sam'iyah, Rabiatul Adawiyah. Siapa sih yang tidak kenal Rabiatul Adawiyah? Sosok perempuan yang akhirnya mewakafkan dirinya untuk Tuhan. Beliau tidak ingin menikah karena tidak ingin membagi cintanya dengan Tuhan, seperti itu. Ada juga Rabia binti Ismail. Beliau adalah sufi-sufi perempuan yang mereka menjadi sufi bukan karena suaminya adalah sufi, tapi mereka ingin lebih dekat dengan Tuhan, ingin menuju Tuhan. Dan justru di antara mereka adalah ada yang sampai tidak menikah, ada yang suaminya adalah orang awam, sehingga bukan alasan bahwa mereka sufi perempuan, mereka menjadi sufi karena suaminya adalah sufi. Bukan. Hal penting yang harus kita garis bawahi adalah sufi perempuan ini atau perempuan ini bisa menuju Tuhan itu tanpa terganggu urusan domestik. Jadi setiap perempuan bisa menjadi sufi. Dan dalam dunia sufi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena bicara sufi bicara dalam ranah rohania, bukan badan. Dan dalam aspek rohania, semua laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, tidak ada yang lebih unggul. Nah, itu sih sedikit mungkin review dari aku. Dan terakhir, aku mau baca blur dari buku ini, atau etalase sampul belakang dari buku ini. Bunyinya seperti ini. Sejak awal dan sejak azali, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, karena ruh sebagaimana ruh bukan laki-laki dan perempuan. Hal ini yang membedakan pandangan Islam dengan pandangan lainnya yang sejak awal membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak heran jika banyak gerakan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan. Wah, menarik sekali sih kalau baca blur buku ini, dan memang isinya sangat menarik. Menurutku buku keren itu adalah buku yang bisa memberikan gagasan baru ke kita gitu. Jadi saat baca buku ini, oh sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama ya, karena pada hakikatnya bicara dalam ranah ruh, khususnya dalam dunia tasawuf. Seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu buku yang aku rekomendasiin untuk dibaca teman-teman, khususnya perempuan, meskipun mungkin juga boleh dibaca untuk teman-teman laki-laki, karena bukunya sangat open minded lah, membuat pemikiran kita akhirnya terbuka soal persamaan laki-laki dan perempuan itu. Jadi tidak ada yang lebih unggul ya teman-teman, baik laki-laki ataupun perempuan.
Mungkin itu dulu di video ini. Jangan lupa like kalau teman-teman suka dan sekiranya video ini bermanfaat. Jangan lupa komentar juga apa sih gagasan teman-teman atau pandangan teman-teman terkait dari perempuan atau perempuan dalam perspektif tasawuf atau apapun terkait buku. Silahkan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.